lanjut membahas tentang materi non-current liabilitas. Non-current liabilitas ini atau liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang ini adalah yang pertama, hutang obligasi, kemudian ada long term note payable, kemudian ada mortgage payable atau hutang hipotek, yaitu hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset. Kemudian ada pension liabilities, yaitu kewajiban terkait dengan dana pensiun. Dan yang terakhir ada lease liabilities atau berkaitan dengan leasing. Dalam penerbitan obligasi nanti ada istilahnya dokumen atau bonds contract. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi nanti akan merepresentasikan adanya janji, yaitu janji dalam bentuk untuk melunasi obligasi tersebut. Yang akan dilunasi atau yang akan dibayar nanti itu ada 2, yaitu yang pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi. Dan yang kedua, kemudian berikutnya kita juga akan membayar obligasi ini secara periodik yang kita sebut sebagai bunga. Pembayaran bunga nantinya dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi itu, kemudian dikalikan dengan nilai nominal, kemudian dikalikan dengan namanya adalah number of period. Kemudian di dalam sertifikat obligasi itu juga tertera selain value atau nilai nominal, juga tertera tingkat bunga yang akan kita sebut sebagai contractual interest rate. Pembayaran bunga lazimnya ada yang semi-annually atau per semester, ada yang annually atau per tahun, bisa juga sebagai quarterly dan monthly. Penerbitan obligasi ini digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana yang besar, maka perusahaan bisa memilih untuk mendanai perusahaannya dalam jumlah besar, salah satunya dengan menerbitkan obligasi ini. Sehingga ketika perusahaan mendanai dengan obligasi, maka laba kena pajaknya akan lebih rendah. Kemudian yang ketiga, earning per share-nya akan lebih tinggi. Keuntungan yang ketiga adalah earning per share-nya akan lebih tinggi. Karena jika kita menerbitkan saham baru, otomatis jumlah saham yang beredar akan lebih banyak atau meningkat. Jika ingin menghitung earning per share, maka pembagiannya adalah jumlah rata-rata saham yang beredar. Jika rata-rata saham biasa beredarnya meningkat karena kita menerbitkan saham baru, maka pembagiannya akan bertambah besar, sehingga pendanaan menggunakan saham akan menghasilkan earning per share yang lebih rendah. Sedangkan jika kita mendanai dengan menggunakan obligasi, maka tidak akan menambah jumlah saham beredar, sehingga pembagiannya juga akan lebih kecil. Ada beberapa jenis obligasi yang kita kenal. Yang pertama ada secured atau unsecured. Secured itu artinya obligasi yang menyertakan adanya jaminan. Kemudian ada term, serial, dan callable bonds. Term bond artinya obligasi itu hanya dilunasi oleh penerbitnya itu 1 kali. Sedangkan jika serial bonds, maka dalam pelunasan pokok utang obligasinya itu tidak 1 tanggal atau 1 kali pelunasan, tetapi bisa dilunasi dengan cara diangsur. Misalnya,
diangsur 3 kali. Ada lagi callable bonds, artinya obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi utang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Ada convertible bonds, yaitu obligasi yang memiliki hak atau fitur untuk dapat mengkonversi sahamnya menjadi saham biasa. Dan ada registered and bearer. Jadi registered itu artinya adalah obligasi itu tertera nama pemilik dari obligasi tersebut, sedangkan bearer berarti tidak menyebutkan nama dari pemilik obligasi tersebut. Kemudian ada income bonds dan revenue bonds. Income bonds artinya obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan jika perusahaan itu memperoleh laba. Jika tidak memperoleh laba pada saat itu, maka tidak harus menunaikan kewajibannya untuk membayar bunga. Nah, ini agak bertentangan dengan pemahaman obligasi tadi, bahwa ada pembayaran bunga secara periodik. Nilai obligasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita menilai obligasi. Kita pada saat mencatat ketika obligasi itu diterbitkan. Menentukan harga jual obligasi itu yaitu yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Jika obligasi itu permintaannya tinggi dibandingkan jumlah yang kita tawarkan, secara hukumnya pasti harga dari obligasi itu akan mahal. Kemudian relative risk yang menyertai dengan obligasi tersebut dalam prinsip investasi. Jika return yang tinggi, maka harus siap risikonya yang tinggi pula. Kemudian yang mempengaruhi itu adalah kondisi pasar. Adalah kondisi dari ekonomi negara tersebut. Atau kondisi dari suatu negara. Menentukan berapa harga dari obligasi, ada 3 cara untuk menentukannya. Yang pertama, jika ada sertifikat obligasi sudah disebutkan berapa harga jualnya, maka harga jual itu akan dicatat sebagai harga jual obligasi. Yang kedua, jika disebutkan hanya nilai kursnya saja, maka kita tinggal mengalihkan nilai kurs dengan nilai nominal. Dan yang terakhir, jika ada informasinya itu tidak disebutkan berapa kurs dan berapa harga jualnya, tetapi yang disebutkan hanya berapa nilai nominalnya, berapa contractual interest rate, berapa market interest rate, kemudian number of period-nya, maka cara untuk menentukan selling price adalah dengan menentukan present value atau dengan menghitung nilai sekarang. Yang akan di-present value-kan itu ada 2, yaitu mempresent value-kan prinsipal sebesar nilai nominal dari obligasi dan mempresent value-kan menganuitaskan bunga yang dibayarkan secara periodik. Selanjutnya, hasilnya jumlahkan, maka itulah yang merupakan selling price yang akan kita catat ketika kita menerbitkan obligasi. Ada beberapa istilah dari obligasi ini sendiri. Yang pertama, berhubungan dengan tingkat bunga. State rate, coupon rate, nominal rate, contractual interest rate. Istilah-istilah itu semua sama, di mana merupakan tingkat bunga yang tertera dalam kontrak obligasi. Kemudian, istilah-istilah ini digunakan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunganya. Cara menghitung bunga yang dibayarkan secara periodik yaitu dengan mengalihkan contractual interest rate dengan nilai nominal. Lagi istilahnya market interest rate, sering juga disebut dengan yield. Itu adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang akan menjadi acuan itu adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Market interest rate
digunakan untuk obligasi. Cara menghitungnya yaitu market interest rate dikalikan dengan carrying obligasi. Nah, salah lagi. Dikalikan dengan carrying amount. Carrying amount artinya nilai tercatat dari obligasi yang berubah-ubah. Kemudian, selain itu ada istilahnya maturity value atau nilai pada saat jatuh tempo. Itu adalah nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi pada tanggal jatuh temponya. Bagaimana cara penerbitan obligasi? Ada 3 kemungkinan obligasi itu diterbitkan, pada tingkat premium, tingkat diskon, dan pada nilai nominal. Jika seandainya kontraktualnya 8%, kemudian tingkat bunga pasarnya diketahui sebesar 6%, maka dipastikan obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium. Tetapi, jika sama antara kontraktual yaitu 8%, kemudian market rate itu 8%, maka pasti selling price-nya sama dengan nilai nominal atau diterbitkan pada par value. Tapi jika seandainya kontraktualnya 8% dan market interest-nya itu 10%, maka obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon, yaitu selling price-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Adalah amortisasi. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, terdapat selisih antara selling price dengan nilai nominal. Selisih antara selling price dengan nilai nominal itu adalah jumlah yang harus diamortisasikan. Diamortisasikan itu artinya nanti perusahaan akan memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik jika dia adalah diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik jika dia premium, sehingga nanti carrying amount pada saat tanggal jatuh tempo dia premium ataupun diskon, maka pada tanggal jatuh tempo carrying amount pasti harus sama dengan nilai nominal. Untuk tabel amortisasi atau untuk membuat tabel amortisasi yang berlaku sekarang atau yang diperkenankan oleh IFRS hanya untuk efektif interest method, yaitu jumlah yang diamortisasikan juga bisa didapat dari pertama menentukan terlebih dahulu berapa bond interest expense, kemudian ada lagi pengurangnya yaitu bond interest paid, yaitu bunga yang dibayarkan. Cara menghitungnya ialah kontraktual dikalikan dengan nilai nominal, selisih dari dua angka ini itu yang diamortisasikan.